Sekalipun dikawal oleh polisi dan mereka lampu merah menyala, mereka menerobos, mereka semua harus ditilang. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada sahabat Rumah Pancasila yang bertanya ke Rumah Pancasila, "Bang, kalau ada mobil pengantin yang di depannya diiringi oleh mobil polisi memakai sirene di jalan, ketika kita menghalangi dengan kendaraan kita dan tidak memberi jalan, apakah bisa dilakukan tindakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?" Ini diatur di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas. Di sana dikatakan bahwa kendaraan-kendaraan yang diberikan prioritas di jalan raya itu ada urutannya. Yang pertama itu adalah kendaraan pemadam kebakaran. Yang kedua itu adalah kendaraan ambulans yang mengangkut orang sakit. Yang ketiga itu adalah kendaraan biasa yang mengangkut orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Yang keempat itu adalah kendaraan pejabat negara, dalam hal ini presiden dan lain sebagainya, yang dikawal oleh polisi lalu lintas. Yang kelima itu adalah para tamu-tamu asing, pejabat-pejabat negara asing yang dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keenam itu adalah mobil pengangkut jenazah. Dan yang ketujuh saya bacakan biar tidak keliru di dalam pasal 134 huruf G. Yang terakhir itu adalah konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, untuk memperjelas konvoi apa saja yang dimaksud di dalam huruf G ini, maka di dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan huruf G tersebut adalah kepentingan tertentu, yaitu kepentingan yang memerlukan penanganan segera. Contohnya, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kemudian kendaraan pengangkut pasukan, kemudian kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam. Jadi, untuk pengawalan pengantin, untuk pengawalan orang-orang tertentu swasta, itu tidak berlaku di dalam peraturan perundang-undangan ini, termasuk umpamanya untuk pengawalan konvoi, umpamanya, mohon maaf ya, Harley Davidson, kemudian pengawalan untuk konvoi, umpamanya mobil-mobil tertentu, merek-merek tertentu yang mereka sedang melakukan touring dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu lebih lanjut diatur di dalam pasal 135. Itu disebutkan ada 3 hal. Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 itu harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ada kewajiban kepada Kepolisian Lalu Lintas untuk melakukan pengawalan. Itu di ayat yang pertama. Di ayat yang kedua itu dikatakan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut. Jadi, petugas-petugas yang ada di pos-pos polisi ketika mendengar itu, mereka langsung harus turun ke jalan untuk membuka arus lalu lintas, umpamanya di traffic light, lampu merah, lampu hijau, dan lain sebagainya. Dan di ayat terakhir itu dikatakan bahwa alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas itu dianggap tidak berlaku ketika adanya pengawalan-pengawalan yang dilakukan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 134. Oleh karena itu, di jalanan, apabila kemudian ada konvoi selain yang disebutkan tadi, contoh ya, konvoi mengantar pengantin, dikawal oleh polisi. Sekalipun dikawal oleh polisi dan mereka lampu merah menyala, mereka menerobos, mereka semua harus ditilang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia karena mereka tidak diberikan prioritas. Kedua, umpamanya ada konvoi nih, kendaraan-kendaraan konvoi Harley Davidson umpamanya, contoh, mohon maaf ya, sekalipun dikawal oleh polisi, traffic light, lampu merah, mereka menerabas, harus dikejar dan dilakukan penilangan.
Contoh, touring mobil-mobil tertentu, lampu merah, diterabas, sekalipun dikawal oleh polisi, mereka tetap bisa ditilang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahkan, penilangan itu bukan hanya kepada mereka, tetapi termasuk kepada oknum polisi yang melakukan pengawalan, karena mereka tidak diprioritaskan. Maka, edukasi ini kami berikan kepada masyarakat Indonesia agar semuanya mengerti bahwa ada kekhususan kepada kita semua akan diprioritaskan ketika kendaraan kita itu dipakai untuk mengangkut kecelakaan lalu lintas. Anda menerobos lampu merah dan lain sebagainya, Anda diperbolehkan. Bahkan ketika ada polisi yang melihat itu, mereka harus segera melakukan pengawalan. Kemudian, bagi aparatur oknum kepolisian yang melakukan pengawalan, umpamanya terhadap orang menikah, terhadap konvoi Harley Davidson, terhadap konvoi touring mobil-mobil, touring motor-motor, dan lain sebagainya, justru Anda diharapkan untuk apa? Untuk mampu melakukan keteraturan kita berlalu lintas di jalan raya, dengan tidak kemudian ketika ada isyarat lampu yang merah, Anda terabas karena Anda itu mengawal mereka. Karena ini nanti memberikan dampak buruk di dalam penegakan hukum bagi kita semua di Rumah Pancasila. Semoga dengan selalu saling mengingatkan di dalam melaksanakan aturan hukum, kita selalu berbagi kebaikan di Rumah Indonesia dan saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga kita mampu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bergotong royong untuk membuat kita hidup baik dan sangat nyaman. Di mana? Di Tanah Merah Putih. Di mana? Indonesia kita bersama. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik untuk Indonesia.